Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk di ibadah yang kedua. Mari kita akan persiapkan hati kita dengan penuh kerinduan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan yang kudus. Bahwa setiap penyembahan pujian kita, kami bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Kau berikan waktu yang terbaik atas setiap kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Haleluya Yesus, mari katakan bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, yang setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat, rahmat, anugerah, dan kasih karunia yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang akan melayakkan kita memimpin dan memberkati ibadah kita sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang kasih Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik pagi hari ini. Mari kita mau beri yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan pujian penyembahan kita untuk kita boleh merasakan lawatan Tuhan untuk masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Saya percaya setiap kita mengasihi Dia karena Dia sudah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari nyatakan ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami boleh dengan segenap hati jiwa kami untuk mencintai Engkau, untuk tinggikan Engkau, untuk agungkan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta
baik di dalam suka dan duka. Mari angkat pujian dan katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Amin. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka.
lihat kedalaman hati kami Tuhan. Ketika Engkau boleh hadir dalam setiap kehidupan kami, kami percaya Engkau menjadikan semuanya baik dalam hidup kami. Kalau hari ini Bapa, Engkau berikan kami kesempatan yang luar biasa, waktu yang terindah untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari Engkau layakan dan perkenankan setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu lawatan. Kami rindu menikmati kebersamaan kami bersama dengan Engkau. Ini kami di hadapan-Mu. Kami mau persiapkan dengan sungguh-sungguh setiap hati jiwa roh kami Bapa, untuk kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bila kami boleh menjadi bagian atas setiap apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang ambil alih Bapa ibadah kami sepenuhnya. Dari awal sampai pada akhirnya. Tetap di dalam kendali tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan setiap kami boleh menerima berkat yang luar biasa. Yang datangnya daripada Tuhan. Kami boleh tetap kuat di dalam Engkau. Dan bila sukacita dan sejahtera selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan Kamu menyatakan betapa besar dan baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan. Waktu ini sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Saudara, untuk kita berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa setiap kita punya Allah yang baik, amin. Lambaikan tangan, saudara-saudara kita yang paling belakang boleh dong bisa lihat, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan membuktikan kebaikannya. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara boleh datang di tempat Tuhan, dan saya percaya kita mempersiapkan yang terbaik untuk senangkan hati Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita baik, haleluya. Mari sama-sama dengan penuh sukacita berikan yang terbaik dan senangkan hati Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian belasan segala musik dan tarian, musik dan tari, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Katakan bersama-sama, Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian belasan musik dan tarian, haleluya, musik dan tarian. Semua makhluk akan bersukaria bersama dengan Engkau Tuhan, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik,
atas setiap kita, saudara. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan penuh sukacita katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang sungguh baik, amin. Amin. Aminnya kurang kenceng, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, haleluya. Sebab Tuhan baik. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Ketika kita memuji nama Tuhan, ketika kita menyembah Dia, ketika kita berikan tepuk tangan aplaus yang luar biasa, bukan dengan kehebatan kita, tapi karena ada roh Tuhan yang menggerakkan setiap hati Bapak Ibu Saudara dan saya untuk senantiasa sanjung Dia. Karena saudara dan saya ketika Tuhan tempatkan, bahkan Tuhan berikan kesempatan sampai detik hari ini, hanya karena kebaikan Dia yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kondisi di sekitar kita, mungkin bukan hanya di kota Semarang, bahkan seluruh orang-orang yang ada di dunia mengalami hal yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita damai sejahtera yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan datang di tempat ini, Bapak Ibu Saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Mari gunakan kesempatan yang terbaik untuk kita boleh berikan sesuatu yang luar biasa buat hati Tuhan sana. Amin. Bentuk setiap kami Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan untuk melakukan bagian kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kuduskan setiap hidup kami. Karena kami rindu melalui hidup kami, biarlah hormat kemuliaan nama Tuhan boleh ditinggikan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Ini kerinduan kami. Cemerlang Biarlah sama dengan kerinduan Tuhan. wadaya mas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
mau serahkan hati kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Mari kata bersama-sama. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami ya Allah. Hanya ini sukacita kami. Haleluya. Biarlah setiap kami senangkan hatimu. Terima kasih Biarlah Tuhan. setiap kami Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala apapun yang bagimu, apa yang berkata itu bagimu. Kami bersyukur. Kami dengan apa kami akan balas kebaikan Tuhan? Dengan apa kami akan balas kasih Tuhan buat kami? Selain hanya bersyukur, selain hanya berterima kasih, selain hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan terus berbicara kepada kami. Izinkan kami semakin mengerti kebenaran firman Allah. Buat kami terus hidup di dalam terang ilahi. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus didik kami, Roh Kudus bimbing kami. Sehingga kami melakukan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kembali pagi ini. Untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Boleh membangunkan kembali iman kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang putus asa berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini dengan satu sukacita, kelegaan yang daripada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat. Loh,
Kok yang bagian depan tok ini, yang belakang sukacitanya mana ini saudara? Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 5, Yohanes pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, situasi diizinkan Tuhan untuk kita menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Sudah masuk 8 bulan lamanya, mungkin kita kalau kita agak lebay dikit hampir 1 tahun. Kita ngalami hampir 1 tahun, kita ngalami situasi yang tidak mudah. Ekonomi sulit, dan kita tidak hanya menghadapi sakit penyakit toh loh saudara. Kita tidak hanya menghadapi sakit penyakit toh loh. Kita tidak hanya menghadapi pandemi loh. Kita juga menghadapi yang namanya efek karambol daripada pandemi yang ada. Yaitu apa? Ketika pandemi ini terjadi, orang tidak hanya was-was dengan sakit penyakit, betul tidak? Tapi ketika pandemi terjadi, orang mulai bingung, aduh kerjaanku gimana ya, aduh sekolah anak-anakku gimana ya, aduh jadi nanti ke depan 2021 ini gimana ya. Sementara kita dibingungkan sampai hari ini kapan akan berakhir. Ya saudara ya. Nah tetapi saudara, sekali lagi ketika Bapak Ibu tadi pagi sudah mendengarkan firman Tuhan, yang namanya kesulitan, yang namanya masalah, yang namanya sakit penyakit, yang namanya problem, mau tidak mau, siap tidak siap, setuju tidak setuju, kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berkata, jangan loh, ya kan? Tapi seperti tadi pagi firman Tuhan berkata bahwa kita jangan sampai kita berkata Tuhan angkat semua ini supaya aku lebih mudah lagi, enggak. Karena sekali lagi ketika engkau maunya tantangan yang ringan-ringan saja, percayalah mujizatmu juga yang ringan-ringan saja. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang resikonya kecil, ya untungmu juga kecil. Tetapi ketika engkau diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang tantangannya besar, yang kesulitannya besar, percayalah bahwa di depanmu sana ada mujizat besar yang siap-siap engkau akan terima. Nah, sehingga sebetulnya masalah itu bisa dikatakan bukan sesuatu yang besar lagi saudara. Kenapa? Sekali lagi, hari-hari kita ngadepi masalah kok. Betul enggak? Hari-hari kita ngadepi masalah. Bahkan kita sudah terlatih. Ya kan? Sudah jadi terlatih kan. Nah, isu yang paling utama, hal yang paling utama itu adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu. Yang Tuhan mau sebetulnya adalah kita itu jadi survivor. Jadi kalau engkau mengalami kondisi sakit, engkau itu jadi orang yang sanggup bertahan, survive. Survivor itu sebetulnya bukan hanya engkau bertahan di tengah-tengah terpaan badai, di tengah-tengah terpaan angin kencang, di tengah-tengah terpaan pandemi. Engkau bukan hanya bertahan menjadi survivor, tapi engkau bisa keluar menjadi pemenang. Nah tentunya itu tidak sesederhana seperti orang yang membalikkan tangan. Tapi coba lihat apa kata kebenaran firman Tuhan. Coba mari kita lihat. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca ayat 1 sampai 3. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat genap ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, sebelum saya melanjutkan ayat ketiga, kolam Bethesda. Kata Bethesda itu dalam bahasa Ibrani ya atau Aramik ya, sebetulnya ada dua kata. Yaitu kata bet
yang berasal dari kata bayit yang artinya adalah rumah, dan kata hesda yang artinya adalah pengasihan. Sehingga kata Betesda itu artinya adalah rumah belas kasihan. Betesda itu artinya adalah rumah pengasihan. House of Grace. Rumah anugerah. Makanya di situ dikatakan bahwa banyak orang membutuhkan belas kasihan. Kita tidak tahu berapa banyak orang itu. Ya, saya akan baca ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Tolong baca ayat 4. Nah, disebut rumah pengasihan atau rumah belas kasihan ternyata karena banyak orang yang mengharapkan sebuah kesembuhan di tempat itu. Ya. Nah, tapi ironi itu berarti kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Ayat 5 bilang begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ironi enggak saudara? Di sebuah rumah belas kasihan, di mana orang berharap kesembuhan, tetapi ada orang yang tidak bisa menikmati kesembuhan dari tempat itu. Kasihan ya. Nah, tapi kembali kita lihat saya mau ajak Bapak Ibu lihat 2 prinsip aja, sebetulnya ada 3 tapi karena mengingat waktu. Ada 2 prinsip dari orang ini, dari cerita ini yang akan membuat kita menjadi survivor. Yang akan menjadikan kita menjadi pemenang, winner. Ya, coba lihat. Ayat yang ketiga dikatakan dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, artinya penyakit apapun yang diderita dari penyakit yang paling ringan sampai penyakit yang paling parah, intinya bisa sembuh. Dengan syarat apa? Yang menantikan goncangan air kolam itu, ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Betulkah demikian? Ada seorang penulis yang dari buku yang berjudul The Bible Knowledge, penafsir. Dia berkata, sebetulnya keyakinan mengenai malaikat yang turun dan menggoncangkan air kolam itu tuh keyakinan tradisional orang Yahudi. Ini bukan keyakinan orang Kristen loh. Atau kalau saya bilang di Indonesia itu kita kenal dengan istilah mitos. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Gubala tentang mitos. Lah, mitos kok bisa sembuh? Ya bisa. Sesuatu yang Anda yakini bisa terjadi. Nah makanya saya katakan kenapa ini mitos? Nanti saudara akan lihat di bagian sesudahnya Yesus membongkar keyakinan itu. Ya, nah sebelumnya kita lihat dulu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi coba perhatikan, barang siapa yang terdahulu. Saudara bisa lihat prinsip ini. Artinya apa? Ada kompetisi. Betul gak? Ada persaingan. Dan yang menang adalah
Tuhan jadi satu. Yang pertama, orang yang pertama kali dialah pemenangnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat prinsip hidup kita sekarang ini, apa sih yang di dalamnya tidak ada kompetisi? Cari kerja, pasti ada persaingan, betul ya Bu Oni? Makanya sekarang kita harus tidak boleh gaptek. Semua harus serba media sosial, harus diviralkan. Karena tidak viral, tidak laku daganganmu. Ya. Sekolah ada kompetisi. Wong pacaran aja ada kompetisi kok. Ya. Wong saudara pergi ke kamar mandi, apalagi naik kebelet, itu aja kok ada kompetisi kok. Siapa yang duluan masuk? Coba naik pas delalah ada 4-5 orang di kamar mandi, pasti ada yang pengennya duluan. Ya. Semua serba kompetisi di dunia ini. Artinya saudara dan saya berjuang, harus berjuang kalau mau sukses, kalau mau menang, kalau mau tetap eksis di dunia saudara, bahkan saudara mau tetap bertahan sampai pada akhirnya mau tidak mau, yang saya dan saudara lakukan adalah lakukan yang terbaik apapun bagianmu hari ini. Saudara tidak bisa menghakimi orang dong. Orang ini kok ngomong terus soal itu terus bosan. Tidak bisa. Sekarang memang zamannya seperti itu. Ya, justru kalau saudara diem, Anda akan tergerus. Saudara akan hilang dari peredaran. Lakukan apa yang terbaik, apa yang hari ini Bapak Ibu bisa kerjakan di tengah-tengah situasi pandemi. Ya. Yang menarik itu, saya punya teman ratusan, lebih dari 500 di WA. Itu tuh yang membuat saya terheran-heran adalah, yang saya tahu tadinya dia tidak bisa masak, dia bisa masak tahu-tahu. Bahkan yang saya tahu, saya betul-betul pernah makan makanan dulu loh ya, dulu. Tahu-tahu, dia kok jual makanan. Saudara ya, yang tidak bisa masak jadi tukang masak. Yang tidak jualan jadi jualan. Saudara, lakukan apa yang kau bisa hari-hari ini. Untuk tetap bertahan, untuk tetap survive, untuk bisa tetap eksis. Apapun, kerjakan yang terbaik. Betul gak Patri? Ya kan? Bagianmu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau engkau tidak lakukan secara terbaik, engkau akan jadi nomor 2. Bahkan nomor 3. Bahkan nomor 4. Dan kalau sudah begitu, kesempatanmu untuk menang, kesempatanmu untuk sukses, kesempatanmu untuk tetap bertahan, kesempatanmu untuk maju di depan, tidak akan pernah ada kalau engkau tidak melakukan yang terbaik. Loh, saudara jangan bilang begini, Bu, Kris, aku enggak punya pendidikan yang cukup mumpuni. Ini bukan masalah pendidikan, Bu. Pak, untuk engkau bertahan, tetap eksis itu bukan masalah pendidikan. Karena banyak orang pintar di sana, banyak orang punya gelar di sana, nganggur juga ada. Jadi jangan salahkan pendidikan yang rendah. Jangan berkata, waduh aku enggak punya modal. Ini bukan masalah modal. Ini persoalannya adalah engkau mau enggak? Ketika engkau mau melakukan yang terbaik, yang hari-hari ini Tuhan percayakan kepadamu, Pak, Bu, Om, Tante, Mas, Mbak, engkau akan tetap bisa bertahan sampai kapanpun. Engkau mau enggak? Barang siapa yang terdahulu, dia mengalami kesembuhan. Firman Tuhan bilang begitu. Artinya nomor 2 tidak akan sembuh. Yang nomor 3 tidak akan sembuh. Apalagi nomor tidak akan mengalami kesembuhan. Yang pertama kali masuk, terlepas dari itu mitos atau bukan.
Yang pertama kali masuk, dia sembuh. Jangan mikir, wah usiaku sudah begini, bisa enggak? Jangan berpikir seperti itu, Bu. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan sudah lakukan yang terbaik loh. Tuhan Yesus sudah lakukan yang terbaik. Dia mati di atas kayu salib. Itu yang terindah bagi kita. Lakukan bagian kita terbaik. Pemain musik yang terbaik. Pelayan Tuhan yang terbaik. Jadi murid yang terbaik. Jadi pasangan yang terbaik. Wah, saya rasa kalau itu semua bisa, jemaat Tuhan melakukan yang terbaik bagiannya masing-masing. Saya rasa hidup itu akan semakin lebih hidup lagi. Akan semakin lebih indah. Ya. Yang kedua, mari kita lihat. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yang tadi saya katakan ada seseorang yang tidak mengalami sesuatu. Di rumah belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu. Ya. Berkatalah ia kepadamu, maukah engkau sembuh? Nah ini agak aneh. Orang mah juga tahu kalau ada di situ tuh pasti pengen sembuh, ya kan? Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab versi ESV, English Standard Version, digunakan kalimat, do you want to be healed? Yang kalau diterjemahkan itu, mau enggak kamu disembuhkan? Jadi di dalam kalimat itu digunakan kalimat pasif. Karena kalau bentuk be plus kata kerja ketiga, itu bentuknya adalah bentuk kalimat pasif. Ya, mau enggak kamu disembuhkan? Ya pasti maulah. Tapi lihat, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira berapa persen orang itu punya kesempatan sembuh? Kalau lihat kondisi menunggu goncangan air kolam. Berapa persen orang itu punya kesempatan sembuh, Ibu Oni? 0, betul ya? 0. Karena kenapa? Alkitab berkata dalam terjemahan bahasa Inggris gunakan istilah invalid. Jadi dia itu lumpuh atau tidak punya kemampuan untuk bergerak. Makanya dibilang, sementara orang lain sudah bergerak, apabila airnya belum, tidak ada orang yang menurunkan aku. Berarti dia tidak bisa bergerak, hanya minta belas kasihan orang lain. Nah sementara air degoncang, dah duluan orang lain masuk. Artinya dia tidak punya kesempatan sedikit pun untuk mengalami sembuh. Makanya Tuhan Yesus bertanya, kamu mau enggak disembuhkan? Kalau kamu mau disembuhkan, ya udah. Jangan berharap sama orang lain. Ya kan? Kan dia kan pengertiannya itu, ada enggak yang nurunin aku? Ya kan? Nah, yang Yesus juga bilang, kamu mau enggak disembuhkan? Artinya adalah mindsetmu tentang goncangan air itu udah. Jangan dipikirin karena kalau kamu mikir goncangan air, kamu tidak akan pernah sembuh. Betul gak saudara? Itu yang makanya kenapa kalau saudara buku ada ketemu buku memberikan judul Yesus Sang Radikal. Kenapa? Karena dia mencoba untuk membabat semua pandangan-pandangan yang tidak di dalam Tuhan.
Jadi apa yang kamu yakini selama ini, lepasin itu. Apa yang selama ini kamu andalkan, yang kamu orang pikir orang bisa tolong kamu, ternyata tidak, lepasin itu. Kamu mau tidak disembuhkan? Kalau kamu mau disembuhkan, kamu butuh anugerah Tuhan. Lepaskan keyakinan lamamu, lepaskan mitosmu, lepaskan andalanmu. Mau enggak kamu tak sembuhin? Yesus berkata. Ya saudara, aplikasinya buat kita hari-hari ini adalah kita orang-orang yang sebetulnya tidak lagi butuh anugerah. Garis bawah itu, jangan salah paham dengan kalimat saya. Kita bukan orang lagi yang butuh anugerah. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini sudah dapat anugerah. Amin. Kenapa dapat anugerah? Lu sudah terima Yesus kok. Udah terima Yesus kok. Siapa yang belum terima Yesus? Kalau belum terima Yesus, angkat tangan, kita doain. Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara terima Yesus. Karena ketika engkau terima Yesus, it finish. Tuhan Yesus bilang, selesai. Kamu sudah menerima anugerah Tuhan. Nah, yang jadi persoalan orang percaya, orang Kristen adalah, perhatikan baik-baik, Pak, Bu, Om, Tante, Anda sudah terima anugerah Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Anugerahnya sudah genap dalam hidup saudara dan saya. Persoalannya adalah, engkau sudah hidup dalam anugerah itu atau belum? Engkau sudah menikmati anugerah itu belum? Loh, beda toh Kris? Beda. Perhatikan di tangan saya ini ada smartphone. Misalnya, saya menerima smartphone itu dari seseorang. Saya terima loh. Kris, ini buat kamu. Saya sudah terima kan? Persoalannya adalah, saya bisa memanfaatkan fiturnya enggak? Belum tentu. Ya nek gaptek gratul cuma buat SMS sama terima telepon tok, itu menikmati enggak? Smartphone loh, smartphone. Bukan handphone jadul loh. Bukan yang musiknya masih mono, yang polifonik gitu loh. Yang kalau bunyi kita silent supaya orang enggak dengar bahwa handphone kita masih handphone tahun angkatan bapak-bapak zaman dulu. Engkau punya smartphone, belum tentu engkau menikmati smartphone itu. Betul enggak? Karena engkau enggak tahu bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Ya, saya kalau lihat orang suka aplikasi reface, aku saya kagum-kagum. Enggak bisa saya. Kok bisa ya? Download ini, download, saya enggak bisa. Berarti saya sebetulnya tidak terlalu menikmati. Makanya bagi saya handphone sak jebole. Nek belum jebol belum diganti, saudara. Ya, kenapa? Usianya sudah tidak seperti anak-anak milenial yang begitu cepat menguasai semua aplikasi. Nah, kita kembali. Saudara sudah terima anugerah. Pak, Bu, kau sudah menikmati anugerah itu belum? Engkau sudah berjalan dalam anugerah itu atau belum? Saya mau bilang, betapa malangnya saya dan saudara. Kalau kita tuh sudah terima sesuatu, tapi kita tidak menikmatinya. Loh, bukti dari saya dan saudara menikmatinya apa? Bersyukur. Bersukacita. Ada badai, ada apapun, tetap Tuhanku luar biasa. Oh, itu orang menikmati. Tapi kalau sampai hari ini hidupmu masih bersungut-sungut, maaf kata, engkau masih mengeluh, engkau masih merasa hidupmu kurang, engkau masih merasa hidupmu beda dari orang lain, karena engkau merasa engkau dianaktirikan. Pak, Bu, engkau belum hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan saya bilang sama saudara, orang yang paling malang bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang paling malang adalah
sudah tahu hidupnya penuh kasih karunia, tapi dia tidak pernah menikmati kasih karunia itu. Yaitu syaitan, saudara. Masih merasa orang yang paling menyedihkan. Bahagia itu relatif, saudara. Seperti tadi pagi saya bilang. Ukuran bahagia orang itu beda-beda. Saudara lihat di luar sana, kalau lihat tukang sampah lewat, dia denger lagu dangdut bisa joget-joget. Itu bahagia. Jadi bahagia saya tidak bisa diukur dengan, tidak bisa disamakan dengan bahagia saudara. Nah, siapa yang bisa membuat hidup kita berbahagia? Cara pandang kita. Cara pandang kita. Orang yang sudah diberkati Tuhan, luar biasa. Ayo, jangan seperti orang yang belum pernah menerima anugerah Tuhan. Hari ini engkau bersuka cita, engkau bersemangat, engkau sehat. Itu cara pikirmu di dalam Tuhan. Engkau berduka, engkau sehat aja dari sakit, saudara. Percaya saya. Jadi sekali lagi Pak, Bu, ayo. Yang kedua yang membuat engkau bisa bertahan, engkau bisa kuat. Dan saya bilang orang yang bersuka cita itu antibodi tubuhnya itu bisa naik sendirinya loh. Oh, betul. Orang yang takut sedikit-sedikit mengeluh itu memperlambat pembentukan antibodi dan gampang sakit. Saya pernah sampaikan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Ayo. Yang kedua, mari saudara dan saya nikmati anugerah Tuhan itu. Nikmati. Engkau sudah terima. Engkau sudah terima. Karena engkau sudah terima Yesus. Kalau orang ini dalam konteks ini, dia butuh anugerah Tuhan. Untuk dia sembuh. Tapi dalam konteks saudara dan saya sekarang ini, ayo Pak, Bu, berjalanlah, hidupilah, nikmatilah anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Kalau engkau menikmati Bu, engkau akan mau memandang suamimu dengan cara pandang yang berbeda. Kalau engkau menikmati anugerah Tuhan itu Pak, engkau akan memandang istrimu dengan cara pandang yang berbeda. Mungkin dia sudah tidak langsing lagi, tapi engkau tetap akan memandang dengan cara pandang Tuhan. Tetap berbeda di dalam Tuhan. Ya. Mungkin tantanganmu tambah berat, tapi karena engkau di dalam Tuhan dan engkau menikmati anugerah Tuhan, engkau bersyukur karenanya, engkau bersuka cita karenanya, engkau berani berkata, masalah siapa takut? Ya. Saya berkata begini bukan sekali lagi mengingatkan, bukan berarti saudara sengaja mencari-cari masalah, tidak. Itu namanya orang tidak berhikmat. Tapi sekali lagi ada satu kondisi di mana kita mau tidak mau, setuju tidak setuju, terima tidak terima. Kesulitan itu bisa datang. Dua hal yang kita bisa lakukan hari ini dan ke depan, yaitu apa? Lakukan yang terbaik. Yang hari-hari ini Tuhan percayakan dalam hidup kita. Lakukan terbaik. Menjadi nomor satu. Bukan karena kita berkompetisi, tapi karena memang itulah bagian yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apapun itu. Engkau mau sukses seperti orang lain sukses. Engkau mau hebat seperti orang lain hebat. Lakukan bagianmu secara terbaik. Terbaik. Bukan cuma baik, terbaik. Dan yang kedua, ayo. Nikmati anugerah itu. Engkau sudah dapat. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga engkau peka
apa yang Tuhan mau. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu sekali lagi bukan lagi sebuah keterpaksaan, tapi lama-lama akan menjadi gaya hidup. Lama-lama akan menjadi gaya hidup saudara dan saya. Ya. Dan kita akan menikmatinya di dalam Tuhan. Hidupku mengenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku Tuhan. Kau bersama Di dalam jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. amin, amin, amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari bangkit berdiri katakan hidupku Tuhan. Marilah bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan hidupku. Mengenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku Amin, amin. di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah sebabnya kami selalu berkata, dengan apa kami akan balas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sadar ada banyak pemberontakan yang kami lakukan, ada banyak ketidaksetiaan yang kami perbuat. Tapi Engkau Allah tetap setia. Engkau Allah tetap mengasihi kami. Terbukti Engkau selalu mengingatkan kami. Terbukti Engkau selalu menasihati kami. Terbukti Engkau tidak pernah jemu-jemu memakai banyak orang untuk selalu mengingatkan di mana kami berada dan apa yang kami harus lakukan. Tuhan, Abah berdoa. Abah berdoa. Abah berdoa buat jemaat GA Tanah Mas. Apapun bagian mereka, berapapun usia mereka, dan siapapun mereka, mereka melakukan bagian mereka dengan yang terbaik di hadapan Allah. Menjadi jemaat yang terbaik, menjadi pelayan Tuhan yang terbaik, menjadi pasangan yang terbaik, menjadi pekerja Tuhan yang terbaik, menjadi pekerja di mana mereka bekerja yang terbaik. Apapun yang menjadi tugas dan kewajiban mereka terbaik. Sambil berjalan menikmati
menikmati anugerah Tuhan. Sehingga kami bukan lagi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami bukan orang Kristen yang diam-diam saja. Tapi kami menjadi orang Kristen yang menikmati anugerah Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang tahu bersyukur. Kami menjadi orang Kristen yang tahu bersukacita. Kami menjadi orang Kristen yang hidup. Kami menjadi orang Kristen yang luar biasa. Orang lain melihat kami luar biasa. Karena mereka melihat ada Kristus dalam hidup kami. Mereka melihat Kristus hidup di dalam hidup kami. Karena kami menikmati anugerah Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berjalan. Kami hidup menghidupi anugerah itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Pakai jemaatmu di tempat ini untuk menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami dimanapun kami berada. Haleluya. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, sebelum kita meninggalkan gereja dan pulang ke rumah kita, yang pertama kami keluarga besar dari Gereja Salmase Jemaat Tanah Mas mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Krisna Sang yang sudah menyampaikan firman Tuhan tadi pagi dan ibadah kedua, dan nanti sore masih sekali lagi hambanya akan menyampaikan pesan Tuhan. Kalau saudara rindu untuk diberkati lebih, datanglah kembali untuk bersama-sama beribadah. Yang berikutnya adalah apabila jemaat mau memberikan persembahan, silahkan mengambil amplop yang ada di bangku, lalu saudara mengisi dan nanti kalau pulang bisa memasukkan ke kotak persembahan. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Lalu untuk ibadah online, jemaat nanti siang bisa langsung mencari di YouTube, ya biasanya langsung bisa muncul. Lalu jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang sudah dilewati adalah Ibu Mulia Dewi Astuti tanggal 9 November, lalu Ibu Marta Rumsila tanggal 10 November, dan Saudara Adenovit Setiawan tanggal 10 November. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dan memberikan damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan. Lalu untuk info MC, yaitu persekutuan doa online dengan acara Zoom meeting, sekarang dirubah menjadi hari Rabu jam 6:30 malam, ya, bukan hari Kamis tapi hari Rabu jam 6:30 malam. Kalau saudara ingin mengikuti, silahkan meminta ID-nya kepada Bapak Pendeta Tato. Tapi kalau beberapa waktu yang lalu saudara masih menyimpan, maka ID itu masih bisa dipakai untuk mengikuti Zoom meeting, doa online. Baik saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah, kemurahan, kasih yang begitu luar biasa yang Kau berikan buat kami sehingga pada hari ini kami bisa beribadah. Kami menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar pesan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau punya tujuan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami tangkap hari ini boleh betul-betul kami percayai, kami nikmati, sehingga hidup kami tidak lagi
terombang-ambing, tidak lagi hanya tinggal diam, tetapi firman Tuhan betul-betul akan menuntun, membimbing kami, dan kami boleh mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan mujizat itu boleh kami alami, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Berkati hamba-Mu, Ibu Krisna yang sudah melayani kami, baik ibadah 1 dan 2. Berkati beliau Tuhan, baik di dalam mengajar, dalam pelayanan, dan juga di dalam segala hal yang dia kerjakan. Tuhan berkati, Tuhan pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Diberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, rumah tangga, dan juga dalam studi, bahkan pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Mereka tidak putus asa, mereka tidak berhenti berharap, tapi mereka bisa menjadi pemenang-pemenang di dalam setiap kehidupannya. Berkati saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, agar Tuhan pulihkan keadaan mereka. Pak Kiansyong, Pak Awang, Bu Seripah, Tuhan kiranya Engkau menjamah, memulihkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak untuk anugerah-Mu, berkati ibadah nanti sore, Tuhan kiranya tetap hadir bersama jemaat Tuhan dan kami boleh menikmati. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, pakai dan urapi mereka sekalian. Dan yang berulang tahun untuk Ibu Mulia, Ibu Marta, dan Saudara Ade, diberkati mereka dalam segala hal, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan juga masa depan yang mereka hendak jalani. Tuhan tetap menuntun dan memberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami selesai dan pulang, bila Tuhan menyertai, memberkati apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, mari jemaat siapkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan karena Dia mengasihi kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati dan melindungi kita dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk sebentar bersaat teduh. Ya, selamat pulang. Tuhan memberkati saudara sampai kita bertemu dalam kesempatan yang lebih indah. Tuhan memberkati.